Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini maka abada. Bikaromati wa syafid fid dunya wal akhirah ila hadrat syekhuna wa ustadina wa mu'allimina wa muhazzibina wa murabbina arwahina wa sultani awliya fi hadha zaman al-arif bila Syekh Muhammad Abdul Ghawsi Masul al-Qadiri al-Samadi al-Mutaqi al-Kamil Mukambil al-Muwaffiq Qudus Madani al-Mahdi al-Majadid radhiyallahu anhu rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di hadapan Guru Agung Al-Syekh Muhammad Abdul Ghawsi Masul Al-Qadiri Al-Samadi yang hari ini malam ini berada di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, ditambah karomah barokahnya untuk kepentingan murid-muridnya di seluruh dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan para kiai, para ustaz, ustazah, para pemangku manaqib khotaman dan para ikhwan sadayana, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini, terima kasih kepada Sohibul Bait Bapak Haji Andi dan keluarga yang telah memfasilitasi manakiban ini. Mudah-mudahan usahanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan insyaallah disukseskan dan seterusnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam kesempatan ini Pangersa Abaos telah mengarang membuat suatu kitab spektakuler, yaitu Fadhail Suhur, yang hari ini akan dibacakan keutamaan bulan Muharram. Pangersa Abaos menuliskan di situ bahwa bulan Muharram atau juga Ramadan kelima terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah mim pertama, kemudian yang kedua adalah ha, yang ketiga adalah ro, dan yang keempat adalah mim yang kedua. Kalau yang pertama itulah mim, Pangersa Abaos menerangkan kepada kita bahwa mim pertama adalah mujahatun nafs, melawan hawa nafsu. Nah, kalau satu-satu kita bahas. Hawa itu
ada dua dalam makhrajul huruf atau ilmu tajwidnya, ada dua. Ada pakai ha kecil dan ha besar. Kalau ha kecil itu wa ummina Hawa gitu ya. Itu bukan itu maksudnya, tapi yang itu adalah pakai ha besar, Hawa. Hawa itu artinya tarikan. Kemudian nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, gado nafsu? Aduh. Oh, untuk bukan nafsu mau kewek kan. Nah, kira-kira nafsu teh baik apa jelek? Baik, biasa. Baik. Baik apa jelek? Baik. Bermutu ibadah karena ada nafsu. Baik. Ada juga yang bilang jelek. Ada juga yang tidak punya pendapat. Sieun. Salah. Sieun salah. Cinta ke bagian nafsu. Nah. Sebagian besar di kalangan kita, nafsu itu berarti marah. Dalam bahasa Arabnya godog. Begitu Pak Dadang? Betul. Jadi kalau di antara kita nih ada yang keinjek kakinya, apa katanya? Keheja gitu ya. Terus menjawab yang itunya. Menjawab yang diinjeknya. Lo nafsu tuh. Ya gitu. Itu dramanya begitu. Kata Pak Dadang begitu ya. Jadi nafsu itu artinya marah. Itu sebagian besar menganggap nafsu itu marah. Tapi ada juga kalau seandainya tidak punya nafsu, laki-laki tidak punya nafsu, pasti tidak akan ada para mubalik menceramah pada saat perkawinan. Tidak ada juga yang merias pengantin. Tidak ada undangan yang disebar. Karena laki-lakinya tidak punya nafsu. Tidak ada perkawinan. Tapi alhamdulillah karena sudah punya nafsu, sekarang sudah punya omongan. Dan sekarang sudah punya cucu gini ya. Alhamdulillah. Karena punya nafsu. Nah, kalau kita di dalam thariqah kita ini, kalau sudah nafsu bergabung dengan syaitan, maka nafsunya akan berbuat buruk. Beda sama kalau kita mau sholat saja, kalau sudah nafsunya bergabung dengan setan, sholatnya pasti tidak awal waktu, pasti dientar-entar pasti, karena ada nafsu bergabung dengan setan. Nah, kira-kira kita masih seperti itu nggak ya? Untuk apakah ada obat untuk nafsu makan? Pasti jamu Pak Dadang pasti ada. Untuk nafsu makan. Ini pakai salad nih. Pakai salad. Apakah ada obat nafsu? Ya, untuk sehat. Nafsu malam Jumat? Sehat ya. Oh, ada. Ada. Pak Dadang juga pasti ya. Yang satria. Yang makan juga. Lima dong. Tapi adakah obat untuk nafsu sholat? Oh, iya. Adakah kira-kira? Ada. Apa obatnya? Tadi kita sudah laksanakan zikrullah. Jadi obat supaya bernafsu apa? Sholat. Zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau zikirnya sendiri pasti berat juga, tergoda juga. Maka salah satunya zikirnya
harus dibimbing oleh pembimbing yang sudah profesional, yang sudah beken, ya sudah internasional, dan bukan kalangan pembimbingnya kelas daerah, kelas kota madya, atau kelas provinsi, atau kelas satu negara, tapi pembimbingnya harus kelas internasional. Jadi harus dibimbing oleh Syekh Mursyid. Kalau dengan dibimbingnya oleh Syekh Mursyid, maka hawa nafsu kita akan terkendali. Maka pertama yang harus dilaksanakan itu mujahatun nafsu. Nafsu kita harus dibimbing oleh Syekh Mursyid. Apa pintunya? Ketika bertemu Syekh Mursyid, pintunya adalah talqin zikir. Jadi kalau semua sudah masuk talqin zikir, insya Allah nafsunya akan terbimbing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pak Musa Bawas mengutip satu ayat dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjuang, berjihad, maka sesungguhnya jihadnya, perjuangannya untuk diri sendiri. Nah, kalau kita berjuangnya, kalau sudah masuk thariqah, sudah dibimbing oleh mursyid, apa jihad kita? Jihad kita adalah yang pertama adalah berzikir setiap selesai sholat fardu. Itu adalah jihad yang pertama. Ini tuh tajan itu nyarios ya tuh ya. Jihad yang pertama adalah zikir yang sekurang-kurangnya 165, lebih banyak lebih bagus. Itu adalah jihad kita yang pertama. Apakah ibu-ibu sudah melaksanakan, bapak-bapak sudah melaksanakan zikir yang telah ditandangkan oleh Syekh Mursyid? Belum. 165 minimal. Kalau sudah terbimbing. Tapi kalau masih 3 juga 3. Tadi 5 putaran tas beta. Tadi 5 putaran tas beta. Masya Allah. 11. Ya itu, jadi kalau sudah terbimbing lah, kita zikir ingin terus. Ya Allah. Jadi kalau sudah terbimbing oleh Syekh Mursyid, tadinya 165 teh, inginnya 561. Tadi mah ingin nafsunya karena ingat sama mujahatun nafsu. Zikir yang tadi sama belum pernah zikir Isa 1 belum pernah. Tapi karena ada hari ini akan membahas mujahatun nafsu, coba ya, nafsu itu masih ingin apa enggak? Oh, ternyata bebas. Alhamdulillahilladzi qaddalana asri min ibadihil mu'minin. Jadi kalau sudah berjuang nafsu, bebas nafsu itu, kita berjuang nafsu sendiri. Yang pertama adalah apa tadi? Zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah zikir khotaman. Nah, kalau sering zikir khotaman, masih bisa melawan nafsunya sendiri. Kalau masih malas juga nak khotaman, Masya Allah, nafsu kita masih terjajah oleh setan. Itu ya. Jadi intinya begitu. Yang ketiga adalah seperti ini, manakiban. Tidak semua bisa hadir di majlis manakiban, karena dia berjuang dengan nafsunya sendiri amat susah. Yang keempat, apa yang keempat? Sholat sunnah. Bayangkan Bapak Ibu, jam 2 kita harus bangun, melawan hawa nafsu kita, berperang dulu sama hawa nafsu kita. Masya Allah. Tapi kalau kita kalah, tidur sampai dengan waktu subuh. Jadi kita masih terus berjuang, berjihad terus. Masya Allah. Setiap hari berjuang. Jam 2 malam aja sudah bangun, atau jam 3 boleh, setengah 4 boleh, jam 4 juga boleh lah gitu.
Yang tujuh tenang. Jangan ya. Jadi itu sholat sunnah yang keempat ya kita. Yang kelima adalah perjuangan kita adalah sohbah ke Syekh Mursyid. Kalau seandainya bisa bersohbah minimal sebulan sekali, itu tandanya nafsu kita masih dibimbing oleh Syekh Mursyid. Tapi kalau tidak mau bersohbah, dikatakan dalam kitab Fadhil Syuhur ini, nanti kembali ke makom umum. Nauzubillah summa na'udzubillah. Nah, kalau kita sudah dipisahkan, itu juga itu semuanya bukan kehendak kita, bukan kemampuan kita, tapi semuanya dibimbing, dimampukan, dibisahkan oleh Syekh Mursyid, bukan kita. Kita masih tidak bisa apa, walaupun bisa zikir khotaman, manakibah, sholat sunnah, dan juga terakhir adalah sohbah. Semuanya adalah karya Syekh Mursyid, karena telah membimbing kita, nafsu kita dipantau setiap waktu oleh Syekh Mursyid. Jadi sehingga kita alhamdulillah hari ini bisa bermanakibah, bersolat. Yang tadinya zikirnya sedikit, sekarang banyak, masya Allah. Tadi hadir Pak Sahabat, jadi kalau sudah masuk itu ada gimana ya? Ada perasaan, masya Allah, nikmat. Tandanya nikmat adalah berlinang air mata. Alhamdulillahilladzi badalal asri min ibadihil mu'minin. Itu baru satu huruf mim. 2, 3, 4. Insya Allah bila gelombang dan kesempatan kita akan lagi buka lagi di pencerahan nyali. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.